Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Elvi? Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu Lucy. Ya, alhamdulillah ya, Bu Elvi. Baik, Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachee nantinya. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Ibu juga tahu, nah nanti untuk rubrik penilaiannya adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti, Ibu Elvi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya, dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan nanti, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu Elvi jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu Elvi? Bisa dipahami? Ya, paham, Bu Lucy. Nah, oke, baik kalau begitu. Selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu Elvi? Ya, Bu Lucy, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya, Bu Lucy, yaitu yang pertama, peserta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bu Elvi. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachee saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Ya, Bu Elvi, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachee-nya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Elvi, perihal indikator yang bagaimana yang Ibu Elvi inginkan serta dituju dalam proses coaching kali ini. Indikator keberhasilannya yang saya capai adalah yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta yang secara runtut dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik Bu Elvi. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachee bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga tercapai dalam proses percakapan nantinya ya Bu Elvi. Oke Bu Elvi, hanya itu yang ingin saya tanyakan pada Ibu pra observasi ini. Jadi silahkan Ibu Elvi melakukan coachingnya terhadap coachee. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator dan keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu sampaikan nanti. Terima kasih Bu Lucy. Sudah siap Bu Elvi? Siap Bu Lucy. Silahkan Ibu Elvi mulai proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Al, apa kabar hari ini Pak Al? Waalaikumsalam Bu Elvi. Ya, alhamdulillah baik dan sehat Bu Elvi. Alhamdulillah ya Pak,
Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak terlihat bersemangat begitu Pak. Sepertinya ada masalah gitu Pak. Kira-kira masalah apa ya Pak ya? Itulah Bu Elvi, sebenarnya memang saya ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya nih Bu Elvi. Oh, apa hari ini Pak Al ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini nih Bu Elvi, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nih Bu, tidak bisa tenang begitu Bu. Jadi begini Pak, apakah saya bisa bantu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang bisa Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya sangat berharap nih Bu akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Ya, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan ke saya Pak? Permasalahannya itu tentang asesmen nih Bu Elvi. Oh, selama ini bagaimana Bapak Al menerapkan asesmen di lokal Bapak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak seserius itu Bu. Lantas, apakah yang sudah Bapak terapkan selama ini belum berbuah baik begitu Pak? Itu Bu Elvi, Ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu Elvi. Bagaimana hasil penilaian selama ini Pak Al? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu Elvi. Oh, jadi bagaimana tanggapan Pak Al terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya begitu Pak Al. Baik, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan sumber dari berbagai buku dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tapi mengapa Pak Al tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini cukup memudahkan para murid Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Al. Menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Sepertinya yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Bu, betul juga ya Bu ya yang Ibu Elvi katakan. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak Al, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Elvi ya. Iya Pak, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya terima kasih nih Bu, terus terang saya sudah mulai merasa agak nyaman begitu Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Al selanjutnya? Mungkin saya berminat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya begitu Bu. Iya Pak, sebuah rencana yang sangat bagus sekali. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Bu. Saya akan berencana akan menemui Ibu pengawas dan juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait tentang proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai
menggunakan buku teks Bu gitu Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan memulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam proses PBM nanti di kelas Bu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak Al. Langkah penyelesaiannya yang Bapak ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu Elvi. Jadi sekarang saya merasa agak sedikit lebih lega nih Bu Elvi. Saya juga merasa senang dan bersyukur Pak Al. Ya, terus dari yang Bapak Al rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Bu. Tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tadi itu Bu. Iya Pak Al, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak Al butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya nih Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan lah Bu. Wah, ini ide bagus sekali Pak Al. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman begitu Pak Al. Amin. Dan terima kasih banyak waktunya nih Bu Elvi dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Sekarang saya merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Elvi ya. Amin ya rabbal alamin ya Pak. Ya, sama-sama Pak Al. Jadi ini mohon maaf Bu telah mengganggu waktunya Ibu nih. Ya, nggak apa-apa Pak Al. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moodnya Bu Lucy. Baik Bu Elvi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coachingnya, dan ini ada beberapa catatan, namun belum saya sampaikan ya Bu Elvi. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu Elvi? Boleh Bu Lucy. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu Elvi, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Yang sudah saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus Bu Elvi. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sangat sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu tadi terbukti ketika Ibu mengobrol, sudah setara, tidak ada perbedaan strata. Dan kemudian Ibu sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu juga sudah berusaha menggali integritas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusinya terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot,
agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari catatan yang sudah saya catat, itu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, masalah, terencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bu Elvi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Ibu Elvi sangat luar biasa deh. Terima kasih Bu Lucy. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu Elvi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coachee merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, Bu Elvi, baik. Kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan pada coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach. Jadi Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta ya Bu Elvi. Alur Tirtanya tetap dilaksanakan terus. Ya, terima kasih Bu Elvi. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa tetap berdampak bagus untuk Ibu Elvi ke depannya ya. Ya, terima kasih Bu Lucy. Baik Bu Elvi, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.